rangkaian online live bisa diikuti melalui Facebook dengan nama ID Nur Aini dengan jam yang sama, jam 2 sore. Dan untuk yang kalau mau mengikuti ibadah untuk hari yang lain, bisa diikuti melalui YouTube dengan nama Nur Aini Cireh. Anda bisa mengikuti ibadah yang di YouTube yang di-upload pada jam 3 sore. Juga bisa dinikmati melalui CKI Pos Online City dengan format yang berbeda dan seri yang berbeda. Kemudian kita akan memulai komsel lagi. Mulai minggu ini komsel berjalan seperti biasa, baik melalui online ataupun pertemuan langsung. Untuk komsel di hari Senin kita adakan di Ala Indo jam 7 malam, bisa hubungin Pastor Petrus. Di hari Rabu di Islay jam 7.30 malam, bisa hubungin Pastor Tony. Di hari Kamis di daerah Maskot jam 7 malam, bisa hubungin Pastor Jeffrey. Komsel di hari Jumat diadakan di Hillsdale jam 7 malam, kontak person Pastor Villa, dan juga di Kensi jam 7 malam dengan kontak person di Dupana. Di hari Sabtu ada CG anak muda youth, bisa dihubungi Pastor Yohana yang diadakan jam 7 PM. Teman-teman di-encourage untuk join komsel dan mari bersama-sama belajar firman dan bertumbuh dalam komunitas. Yang terakhir doa syafaat yang diadakan secara online, bisa hubungi Pastor Nur dan diadakan di hari Rabu jam 10.30 pagi. Sekian pengumuman dan mari kita mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Berkat ucap syukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami boleh memulai ibadah kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang baru Tuhan juga akan menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya, atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu Tuhan. Kami tidak kekurangan satu apapun Tuhan, dan kami masih boleh beribadah berkumpul di tempat ini ya Tuhan, dengan semua yang Tuhan masih sediakan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami percaya Roh akan terus bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saya ajak untuk kita mau mulai menyembah Tuhan. Dan mari kita renungkan lagi kemurahan-kemurahan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, dan kita boleh mengucap syukur selalu atas kemurahan. Tuhan
rezeki yang berlipat, semangat kita siap-siap beri masukan kita yang suka. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat berkatmu Tuhan, dan boleh ada Bapak sampai saat ini Tuhan, semoga kasih dan berkatmu saja Tuhan, yang terus kemurahan-Mu saja Tuhan yang ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapak.
bangsa dan negara Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Bapa kami juga Bapa bawa Indonesia Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat Tuhan ada pesawat Sriwijaya Tuhan yang jatuh Tuhan Bapa, biarlah Tuhan kami yakin dan percaya Bapa kedaulatan-Mu Bapa yang jatuh Tuhan Bapa. Biarlah Bapa keluarga yang ditinggalkan Tuhan semuanya Tuhan Kau yang berikan kehiburan Tuhan dan yang terbaik Bapa yang daripada Engkau Tuhan yang terjadi Bapa. Bapa biarlah Bapa Kau juga Bapa yang ada di Indonesia Tuhan, agar Indonesia juga Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Boleh disembuhkan juga Tuhan dan dipulihkan juga Tuhan dari segala macam COVID yang masih ada sampai saat ini Tuhan. Engkau yang berkati juga Tuhan segala pemerintahan Bapa dan jajaran yang ada Tuhan. Biarlah Bapa pemerintah Tuhan, Presiden kami Bapa Joko Widodo Tuhan dan segala menteri yang ada Tuhan, semua boleh mengambil keputusan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan yang jadi Bapa. Dan Bapa kami juga Tuhan bawa gereja Tuhan, gereja kami ini Bapa ke dalam tangan Tuhan, buat JKI, pos Wasku Tuhan dan pegawai Bapa ke dalam tangan Tuhan. Bapa biarlah Tuhan semua yang kami kerjakan Bapa di gereja ini Tuhan adalah yang menurut kehendak Tuhan, menurut perintah Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami silakan juga Bapa sidang jemaat yang ada Tuhan. Bapa biarlah Bapa Engkau yang rawat hati kami Tuhan, agar kami Bapa boleh bertumbuh Bapa di gereja ini Tuhan. Kami boleh Bapa semakin rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami mengerjakan Tuhan semua Tuhan yang menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Bapa kami juga bawa Bapa seluruh pastoran yang ada Tuhan dan semua pelayan Tuhan yang ada Tuhan, Kau yang menjaga, Kau yang pelihara Tuhan hidup setiap kami yang ada Tuhan. Para pelayan juga Tuhan, biar Bapa kami boleh semakin berapi-api Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami semakin dimudahkan Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Tidak patah semangat kami Tuhan, tidak kendor semangat kami Tuhan. Kami semakin gencar Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan Bapa kami juga membawa Tuhan sidang jemaat Tuhan, atau yang kami kenal kami juga tahu Tuhan yang sakit Tuhan. Biar Bapa biru-Mu Tuhan yang sembuhkan Tuhan, kuasa-Mu yang pulihkan mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biar Bapa mereka boleh disembuhkan Tuhan dan pulih kembali Bapa. Kami serahkan Bapa setiap doa kami Bapa, semuanya kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terus kami tidak ada yang mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk terima visi Tuhan tahun 2021 di ibadah awal tahun ini. Biasanya ibadah awal tahun, khotbahnya akan menjelaskan visi sepanjang tahun 2021. Jadi khotbah awal ini akan memperlengkapi kita apa beban atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun ini. Siapkan hati baik-baik, telinga, kerinduan. Kita rindukan hadirat Tuhan lebih lagi. Siapa yang rindu hadirat Tuhan punya kita lebih lagi? Kita bisa menarik hadirat Tuhan dengan hati kita yang semakin merindukan Dia. Amin. Yuk kita puji Tuhan kita lewat lagu ini. Kita deklarasikan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan melalui lagu yang kita nyanyikan. Biar lagu-lagu yang kita nyanyikan itu menjadi hidup, menjadi persembahan yang hidup. Tidak kaku, tidak mati, tapi hidup. Bukan hanya sekedar hafalan, tapi kita jadikan setiap kata-katanya menjadi perwakilan kerinduan hati kita. Amin. Sepakat? Mari kita sembah Tuhan sama-sama dalam lagu ini. Katakan Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Sekali lagi Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus,
dengan kebutuhannya masing-masing. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang sanggup Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami, memenuhi segala apa yang kami perlukan, bahkan menjadi jawaban yang tepat bagi setiap pergumulan kami, bagi setiap pertanyaan-pertanyaan kami. Bapa, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Biar siang hari ini Tuhan, hati kami diberikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, haus akan firman-Mu Tuhan, haus akan perkataan-perkataan-Mu Bapa. Berbicara kepada setiap kami, biar setiap telinga kami terbuka Tuhan untuk firman-Mu, biar setiap hati kami Tuhan tersentuh Tuhan, terjamah oleh firman-Mu yang hidup Tuhan. Dan firman-Mu sanggup mendidik hidup kami, memperlengkapi kami, menghadapi dan menjalani 2021 ini dengan kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Kami percaya Tuhan, kami berpengharapan di dalam Tuhan, kami semakin kuat, kami semakin diperkuat oleh Tuhan, kami bertumbuh dengan kuat di dalam kerohanian, di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kedewasaan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Bapa, biar mengubah kami saat ini. Firman-Mu di tempat ini, firman-Mu di Sunday School Bapa, biar mengubahkan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kuduskan tempat ini Bapa, setiap ruangan, setiap tempat yang kami pakai, kuduskan dengan darah anak domba di dalam nama Yesus. Kami menolak segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan saja yang memenuhi kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan isi hati-Mu. Kau karuniakan perkataan-Mu sendiri ke dalam mulutnya dan kepada hati kami semua. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk. Halo semuanya, apa kabar? Senang bisa kebaktian lagi? Atau lebih happy liburan? Saudara, kita mau share. Saya mau sharing sesuatu yang penting banget buat perjalanan kita sepanjang tahun ini. Seperti yang sudah bahwa perjalanan sebuah gereja itu ditentukan oleh visi, ya. Jadi visi itu akan menentukan arah kita selama setahun ini. Nah, kita akan lihat visi apa di tahun 2021 untuk JKI House of Sacrifice. Nah, ini adalah tahun menjawab pertanyaan Tuhan. Tahun di mana kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu kan banyak sekali bertanya. Nah, tapi harus dengan hati yang baru. Karena kalau tanpa hati yang baru, nggak mungkin kita bisa jawab pertanyaan Tuhan dengan benar. Karena begitu banyak orang yang mencoba menjawab pertanyaan Tuhan gitu. Tapi ya akhirnya bisa menjawab dengan nalar dia, bisa menjawab dengan agamanya dia, menjawab dengan psikologi gitu kan. Nggak semua tuh dijawab dengan psikologi. Walaupun psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang psikolog orang itu bagaimana sih, apa sih yang dilakukan orang biasanya itu seperti apa sih, enzim, hormon dan lain sebagainya. Tapi gini loh saudara, ada psikolog yang nggak ngerti sebenarnya bahwa ada Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi nggak bisa kita ngomong secara psikologi gitu ya, belum tentu benar gitu, karena banyak psikologi yang sebenarnya juga luar biasa ngawurnya, karena belajar tentang psikologi artinya akhirnya jadi nggak mengerti bahwa ada Tuhan yang sebenarnya mengendalikan segala sesuatunya. Nah, di tahun ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan, tentu saja dengan hati yang baru, ya. Oke. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan lemparkan kepada murid-muridnya, kepada ahli Farisi, kepada ahli Taurat, kepada orang-orang banyak, kepada siapapun lah ya. Ada banyak sekali pertanyaannya. Contohnya ini pertanyaan yang murni keluar dari mulut Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa sih kamu
berpikir gitu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita mesti bisa jawab, gitu. Ya. Lalu, nih pertanyaan lagi, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Sampai di sini, Tuhan tanya, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yang mana yang diperbolehkan buat hari Sabat? Nah, di pastoral atau teman-teman yang sharing, pembagian sharing firman Tuhan, tolong ini diulas satu persatu nih pertanyaan-pertanyaan ini supaya kita semua sama-sama bisa belajar, ya. Jadi nanti kalau ada orang yang mau berbuat baik di hari Sabat, kita bisa tahu, ya. Kalau ada orang yang mau menyelamatkan nyawa orang, kita bisa tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Skip kebaktian boleh nggak? Skip. Kalau saudara mau menyelamatkan nyawa orang di luar sana, saudara mau skip kebaktian, skip. Tolonglah orang. Benar ya? Benar ya? Jadi kita bisa tahu nih. Nah, hal-hal itu yang kita bisa pelajari sama-sama. Ya. Ada apa lagi pertanyaan Tuhan? Ini kayaknya bagian itu bagus. Bagaimana iblis dapat? Gila ya? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Wah, Tuhan nanya nih. Saudara tahu gak jawabannya bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tidak tahu ya? Ini tolong ya dibahas. Ada pertanyaan. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Tuhan Yesus tanya. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Nah kita bahas nanti. Siapakah aku ini? Menurutmu siapakah aku ini? Tuhan Yesus pernah tanya. Nah kalau Tuhan Yesus itu tanya kepada diri kita jawab apa? Menurut kalian semua, siapakah Tuhan? Kalau Tuhan tanya, aku ini siapa sih bagi kamu? Kamu siapa sih? Kita bisa jawab, benar ya? Kalau Nur tanya sama saya, gue ini siapa sih? Ya istri lah gitu ya kan? Kalau saya nggak bisa jawab, wah repot, benar ya? Nah Tuhan juga tanya, siapa aku ini? Ya kita mesti bisa jawab. Nah pertanyaan sepanjang tahun ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang tentu saja bukan hanya ada di kitab Injil, tapi Markus, Lukas, Yohanes di bawah udah banyak pertanyaannya. Kemarin saya coba scroll back semua tuh, semua pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang Tuhan tanyakan. Saya coba mulai dari Matius sampai ke Yohanes, lumayan banyak. Kayaknya banyak sekali kita bisa bahas sepanjang 50 minggu lah tepatnya gitu ya. Nah, jadi ada banyak sekali pertanyaan yang kalau sudah biasa dapat rotetnya jadwal khotbah, sudah pasti saudara akan dapat lagi jadwal khotbah itu, dan tolong dipersiapkan dari sekarang supaya nggak gitu ya. Jadi banyak sekali pertanyaan yang kita bisa coba diskusikan. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Tuhan tanya begitu. Ini sudah keluar dari mulut Tuhan Yesus nih. Kalau kamu baik kepada orang yang berbuat baik, jasamu apa? Benar gak? Itu adalah tuahnya dari apa yang mereka pernah lakukan kepada kita, benar gak? Mereka kan nabur kebaikan tuh. Mereka pasti kan tuai kebaikan. Tuahnya bisa dari siapa aja kan? Ya, kalau kita disuruh menuai kalau kita mau berbuat baik kepada dia, itu adalah tuayan dari apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan kita. Karena mereka pernah berbuat baik dalam hidup kita, benar ya? Nah, tapi Tuhan nanya, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, jasamu gimana? Jadi jangan bangga kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, belum ada jasanya tuh. Itu adalah tuayan dari apa yang mereka pernah lakukan dalam hidup kita. Gitu ya? Langsung. Mengapa kau melihat selubang di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Anak orang kelihatan banget jeleknya, tapi anak kita nggak kelihatan jeleknya. Bagus itu selalu. Istri orang kelihatan, istri orang, suami orang gitu. Pekerjaan orang kelihatannya lebih baik aja gitu. Tapi, pokoknya begitu dibahas ya gitu ya. Jadi kita bisa bahas pertanyaan-pertanyaan seperti ini sehingga kita jadi semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Nanti dibahas ya teman-teman. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku?
Simon itu pernah ditanya sama Tuhan sampai 3 kali, apakah kau mengasihi aku? Level expectation-nya tentang kasih ini yang sebenarnya nyambung kan? Karena kasih itu adalah, ya kan? Agape, phileo, storge, eros. Nah ini dibahas nih, tapi tentu saja dengan hati yang baru. Kalau Tuhan bertanya pasti penting, benar ya? Kalau Tuhan bertanya pasti penting, dan kalau penting ya perlu dijawab, benar ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Alkitab itu dilontarkan Tuhan supaya kita bisa belajar sesuatu di dalamnya dan kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu, supaya kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Oke. Nah ini adalah ayat sepanjang tahun kita. Kenapa kita perlu jawab setiap pertanyaan itu dengan hati yang baru? Karena kita perlu ayat ini sepanjang tahun. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke, sama-sama saya mau kita semuanya untuk ngomong sekali lagi nih akan ayat ini dengan suara yang lantang. Kita kepada Tuhan, Tuhan, taruh diri Tuhan, aku minta hati yang baru. Tuhan, aku minta roh yang baru. Tuhan, aku minta hati yang bukan hati yang keras. Aku minta hati yang mau taat Tuhan. Oke ya, sama-sama dengan iman kita mau minta nih kepada Tuhan. Kalau kita bilang gini, mintalah maka kamu akan diberikan. Tahun ini minta hati yang baru, minta roh yang baru, minta bukan hati yang keras, minta hati yang mau taat. Amin. Oke, 2, 3. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Semua mau kita ini sepanjang 2021 ini supaya perjalanan sisi tahun ini bisa berhasil kepada apa yang Tuhan mau, ya. Jadi minta hati yang baru, minta roh yang baru, minta hati yang keras, minta hati yang bukan hati yang keras, minta hati yang benar. Oke, sekarang kita mau mulai dari hati yang baru. Hati yang baru itu adalah bukan hati yang keras. Jadi kekerasan hati itu akan menentukan firman bertumbuh atau tidak. Hati kita yang keras akan menentukan firman Tuhan itu bisa tumbuh atau tidak. Firman itu menjadi benih yang akhirnya bisa bertumbuh dalam hidup kita, hidup, berbuah atau tidak. Itu menentukan kondisi hati kita. Nah, Tuhan minta kita untuk gini. Ayo, hati jangan sampai punya hati yang keras. Kalau hati yang keras berarti dia nggak bisa menjadi tempat untuk bertumbuh. Hati yang keras itu harus ini hati yang keras. Tuhan minta kita untuk, ayo aku akan berikan kamu hati yang baru. Supaya apa? Supaya hati ini siap untuk ditubuhi oleh firman Tuhan. Supaya dari firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hidup kita. Nah, setiap kali kita dengar firman Tuhan, baik itu keras firman Tuhannya, baik itu datang dari orang yang sepertinya menegur dengan keras atau apa gitu. Kalau firman Tuhan itu bertumbuh, berarti hati anak kita sebenarnya firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau firman Tuhan itu tidak pernah bisa bertumbuh, berarti hati kita keras. Kalau ada keputusan atau perintah Tuhan, dan seperti perintah itu akhirnya tidak bisa kita jalankan, mungkin karena hati kita keras. Nah, tahun ini kita mau ubah. Kalau kita punya hati yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 adalah tahun di mana kau memiliki hati yang baru, hati yang mau dilembutkan oleh Tuhan, hati yang mau digantikan menjadi hati yang bisa dan siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bisa bertumbuh dengan baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi bukan dengan hati yang keras ya. Nah ini jatuh di tanah yang berbatu. Akhirnya apa? Ada yang tahu dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu? Apa-apa?
Ada perubahan ini. Akhirnya kering dan tidak mendapat air. Airnya kepotong di sini. Kering dan tidak mendapat air. Nah saudara, jangan sampai firman Tuhan ini karena kondisi hati kita yang keras, karena hati kita yang kering banget gitu, nggak mendapat tempat sehingga nggak bisa bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan sudah banyak sih, tapi akhirnya kering karena tidak mendapat air. Ya. Nah, saudara, di tahun ini kita mau izinkan firman-firman Tuhan itu bertumbuh dalam diri kita. Amin, saudara. Biar firman-firman Tuhan itu bertumbuh dan memerdekakan hidup kita, membuat hidup kita jadi baru, membuat hidup kita jadi pribadi yang bisa sanggup menyenangkan hati Tuhan karena sudah diberikan nama Tuhan hati yang baru. Tahun ini, ayo kita belajar tentang hati yang baru kepada Tuhan. Amin ya, saudara. Oke, lanjut ya. Kering dan tidak mendapat air. Saya perhatikan ada orang yang pengulangan belajarnya itu di situ terus. Ada orang pernah tanya kepada saya, jemaat dari sebuah gereja yang anaknya itu bukan anaknya sih, tepatnya keponakannya itu les sama saya. Nah, dia berkata begini, Pak Iwan pendeta, iya. Saya mau tanya Pak Iwan, langsung aja gitu. Saya mau tanya Pak Iwan, kenapa di gereja saya itu pendetanya ngomong soal pertumbuhan terus menerus? Kenapa? Lalu tanpa dia juga gitu kan, saya langsung bilang karena ulang-ulang di situ terus, gagal terus di situ. Kalau gagal terus di situ bagaimana? Mesti diulang-ulang sampai bisa. Oh begitu ya? Iya, coba gini. Kalau seluruh jemaat yang di situ sudah mengajar, sudah ngerti banget, ngelakuin dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan penuh pengertian, masa diulang-ulang terus? Enggak, benar enggak? Karena diperlukan oleh jemaat itu. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai jemaat itu ngerti. Oh ya? Wah, saya mission. Kenapa pelajaran kita selalu jatuh di situ lagi? Karena ya memang Tuhan mau kita belajar di situ, dan hendaklah pelajaran yang sama itu kalau diulang kita bisa mengantisipasinya dengan beda, dengan baik. Karena kalau gagal di duit, dia nggak cepat-cepat beresin, akan ketemu lagi tuh masalah di situ. Duit lagi, ketemu lagi masalah duit lagi, masalah sakit hati, akan putar terus sampai kita menang. Tapi kalau kita nggak menang, ya ada lagi. Makanya saya bilang, kalau sebuah masalah nggak diberesin dan kita nggak bisa menang dari situ, kan keulang lagi. Tinggal nunggu aja kapan. Masalah rumah tangga juga begitu. Masing-masing bawa kelemahan. Saya bawa kelemahan, istri saya bawa kelemahan, gitu kan. Saya punya kelemahan, dia punya kelemahan. Di total di dalam satu keluarga, misalnya saya bawa 10, istri saya bawa 10. Berarti ada 20 kelemahan dalam rumah tangga saya, benar ya? Ya. Setiap kali kelemahan itu nggak pernah dirubah jadi sebuah yang bukan kelemahan. Artinya masalah itu kan ulang lagi, benar nggak? Gampang aja. Masalah telat, ya kan? Misalnya, saya nggak suka telat, istri saya pas-pasan misalnya, dalam telat sedikit misalnya gitu ya. Itu ribut lah ya, beresin, benar nggak? Bakalan ribut lagi nggak? Ribut lagi. Sepanjang pengertiannya belum dapat, kejelasannya belum dapat, kenapa begitu, kenapa begini yang nggak dapat, itu kan ulang lagi. Istri saya pernah tanya, kan udah bayan, mana boleh ya? Marah, bayan gitu kan, bayan. Terus saya ya sambil bercanda ya kan bercanda. Jadi nanti ke depannya bagaimana? Ya ke depannya kita bikin salah lagi. Supaya apa? Ya karena kan mesti diberesin dulu. Sekarang baik itu cuma ngebaikin suasananya doang. Kalau masalahnya udah baik belum?
belum. Bisa nggak? Kalau masih belum baik, nanti masih salah lagi. Benar ya? Berantakan misalnya. Saya lebih berantakan dari istri saya. Misalnya, berantakan, ribut, baik gitu kan. Kita kan udah mulai pintar ya, ngebaik-baikin ya. Karena makin lama perjalanan pernikahan kita makin pintar ngebaikin ya. Udah banyak caranya bagaimana supaya bisa baik. Baik, yang baik apa? Kondisinya. Berantakannya baik gak? Belum. Yang namanya kelemahan mesti diurus. Kalau enggak, pulang. Make sense? Benar? Benar ya? Sampai kapan? Ya sampai kita beresin. Sampai akhirnya nggak jadi kelemahan lagi. Ya? Jadi hal yang berulang terus nih dalam hidup kita nih, perhatiin ya, kita marah gara-gara apa, kita sakit hati, kita jengkel gara-gara apa, kalau itu adalah pengulangan hal itu, mengulang hal yang sama, berarti sebenarnya Tuhan mau kita cepat-cepat belajar dan keluar dari kondisi itu. Karena itu adalah hal yang buat kita tuh rusak, jatuh lagi, cepat-cepat buru-buru belajar menang keluar dari pergumulan itu sehingga nggak ada di lingkaran itu lagi. Ya, jadi firman Tuhan mari kita izinkan untuk jadi firman yang bertumbuh dalam hidup kita. Pastikan tidak jatuh di hati kita yang keras. Karena kalau hati kita keras, firman Tuhan itu akan kering dan tidak mendapat air. Excited ya? Lukas berkata bahwa sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya iyalah jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Lanjut ya. Yang kedua adalah hati yang mau taat. Nah, kita mau punya hati yang mau taat tahun ini. Di GKI Zireh, Year of Total Surrender, tahun berserah total. Berserah total, artinya taat totally. Di tahun yang ini kita juga mau belajar punya hati yang taat. Oke, taat itu mulai dari mana? Gak sekonyong-konyong orang langsung jadi taat, gitu ya. Orang ada prosesnya untuk bisa jadi taat. Tapi bahasa Ibrani taat adalah syama. Syama itu artinya mendengar dengan cermat, memusatkan perhatian dan memahami. Jadi kalau mau taat, permulaannya adalah mendengar dengan cermat, memusatkan perhatian, lalu akhirnya bisa memahami. Mendengar adalah awal dari ketaatan. Nah, kalau dengar aja sudah tidak mau, bagaimana mungkin kita bisa taat? Saja. Kalau dengerin aja sudah tidak mau, bagaimana kita mau jadi orang yang taat? Karena taat itu ternyata proses awalnya adalah mendengar dengan cermat. Berkali-kali Nur suka tegur saya, artinya begini. Tidak semua orang belum ngerti visi gereja. Saya bilang ya memang. Lalu Nur bilang, tidak banyak diomongin sih sama rekan-rekan. Saya memang kurang banyak ngomong. Dia bilang ulang-ulang dong supaya orang bisa dengar. Bagus masukannya. Karena memang sebuah visi kalau sampai tidak tahu, apapun yang jadi tindakan kita bisa sangat salah. Dia melayani secara general tidak, tapi untuk bisa mendukung visi itu supaya jemaat seluruhnya terlibat semuanya dan ngerti itu susah. Dengar adalah awal dari ketaatan. Jadi setiap kali visi-visi seperti ini dikasih tahu, hendaklah kita pasang telinga dengan baik, mendengar dengan penuh cermat, gitu ya. Lalu memusatkan perhatian dan memahami. Karena untuk bisa ngerti visi 2021 ini kita perlu banyak dengar dulu. Dengarnya bagaimana? Dengar dengan cermat. Dengarnya bagaimana? Dengan memusatkan
memahami. Makanya di awal-awal tahun seperti ini, saat visi-visi Tuhan sedang dijelaskan, nah ini kita perlu pasang telinga lebar-lebar, pasang mata, buka mata lebar-lebar, ngerti isi hatinya, sehingga sepanjang tahun ini kita bisa benar-benar berjalan dengan ketepatan. Ya, ini saudara, ini jurusan, visi itu jurusan. Kita mau kemana jurusannya ini gitu. Jangan sampai kita salah. Oke, mendengar adalah awal dari ketaatan. Jadi, make sure kita bisa mendengar dengan baik kalau kita mau belajar punya hati yang taat. Ya, ketika murid-murid ditanya itu takut. Mulai hari ini kamu akan menjadi penjala manusia. Murid-murid mendengar dan bisa taat. Mereka dengar dulu tuh perkataan Tuhan. Itu takut. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Ketika kita mendengar, kita bisa mendengar dengan cermat, kita bisa memusatkan perhatian, dan kita bisa benar-benar memahami, sehingga kita bisa jadi pribadi yang taat. Nah, saudara, kita berkata banyak sekali ayat ini. Ini kalimat yang sama nih. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan mau kita kenapa sih? Kenapa sih harus banyak ayat yang kalimatnya sama? Kenapa sih mesti kalimatnya sama? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa sih mesti punya ayat yang kalimatnya sama semua? Karena Tuhan mau kita untuk taat. Karena tanpa mendengar dengan baik, tanpa mendengar dengan cermat, tanpa mendengarkan dengan memusatkan perhatian, tanpa mendengarkan dengan memahami, itu akan susah untuk kita taat. Di tahap-tahap awal kita nggak bisa expect seorang Kristen yang baru kenal Tuhan itu bisa langsung mengerjakan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Bisa menyerahkan apa yang Tuhan mau untuk diganti dari kehidupannya. Belum tentu bisa. Kenapa? Karena belum cukup banyak mendengar. Nah, perjalanan hari demi hari bersama dengan Tuhan, makin banyak dengar firman Tuhan, makin banyak dengar firman Tuhan, makin banyak baca firman Tuhan, itu akan pelan-pelan mengubah kehidupan dia sehingga mereka bisa mulai taat nih. Karena ketaatan itu dimulai dari pendengaran. Gitu ya. Jadi tahun ini mari kita belajar minta Tuhan, aku mau minta hati yang taat Tuhan. Gak bisa kita mau berkata hati yang taat, tapi kita gak mulai pasang telinga. Karena ketaatan itu dimulai dari mendengar. Dengerin siapa? Dengerin firman Tuhan yang sudah kasih. Dengerin siapa lagi? Ya dengerin sharing-sharing yang baik, isuk-isuk yang baik bisa mengubah hidup kita. Dengerin apa kata pemimpin kita, dengerin apa kata ketua musim kita, dengerin apa kata ketua komsel kita, dengerin apa kata orang-orang yang punya keinginan untuk hidup kita jadi lebih baik. Dengerin gitu. Tanpa mulai dari situ susah kita jadi orang yang taat kepada Tuhan. Oke. Karena mendengar adalah awal dari ketaatan. Saudara, tahun ini saya minta kita untuk buat lagu tentang hati yang baru. Oh, yang punya jiwa seni musik yang tinggi, gitu kan udah mulai bergejolak gitu. Para pencipta lagu, ayo kita bikin lagu, kita bikin 10 lagu tentang hati yang baru, ya. Mau dong, gitu ya. Tapi nanti nggak ada yang dengerin seperti yang sudah nggak apa-apa. Yang penting kita bikin lagu buat Tuhan. Itu cerita hati kita kepada Tuhan bahwa kita menginginkan hati yang baru. Boleh? Boleh? Terutama yang di tim PAW ini loh, tim Present Worship ini. Ayo bikin lagu buat Tuhan. Sekali-sekali dong, gitu ya.
bawa lagu sendiri kepada Tuhan. Nanti dinyanyiin nggak? Dinyanyiin. Nanti nggak ada worship leader lain yang mau nyanyiin sendiri. Gitu ya. Pokoknya bikin lagu 10 lagu tentang hati yang baru, either hati yang baru, either roh yang baru, either hati yang nggak keras, either hati yang taat. Ya, oh ya. 10 lagu ya. Makin cepat lebih bagus karena biar saya bisa keburu untuk kerjainnya. Jangan semuanya ditaruh di belakang. 10 lagu tentang hati yang baru. Nanti kita mau nyanyikan di persembahan, nyanyikan di supaya kita ingat terus sepanjang tahun ini kita punya visi hati yang baru. Amin. Udah mulai. Gak ada Saudara, 10 lagu tentang hati yang baru. Please semuanya pada bikin lagu tentang hati yang baru. Oke. Saya selesai biar ini yang next aja. Saudara, pastikan setiap tahun itu gak berjalan, visi itu gak lewat begitu aja dari hidup kita. Karena visi itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh untuk kebersamaan. Artinya gini, visi korporat itu artinya tujuan korporat Tuhan atas jemaat ini apa? Itu mesti kita perjuangkan supaya bisa terpenuhi. Nah, tahun ini mari sama-sama kita belajar menjawab setiap pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, dengan bukan hati yang keras, dengan hati yang mau taat. Saudara, kalau ada firman Tuhan gak pernah bisa bertumbuh dalam hidup kita. Artinya di areal itu hati kita sedang keras. Di areal itu hati kita gak mau dibentuk sama Tuhan. Di areal itu artinya kita gak mengizinkan Tuhan jadi raja dalam kehidupan kita. Dan kalau yang namanya total surrender, artinya kita menyerah total kepada Tuhan. Keputusan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan lebih jago memutuskan yang terbaik dalam hidup kita daripada hidup kita sendiri. Amin. Kalau ada cita-cita kita yang diganti sama Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengerti hati kita, jauh lebih mengerti apa yang terbaik buat kehidupan kita. Benar ya saudara? Saya nggak pernah menyesal dengan apa yang saya buat hari ini. Karena menurut saya ini jauh lebih dekat daripada apa yang pernah saya bisa cita-citakan. Saya mau berjuang. Tuhan, tolong Tuhan beri saya ketepatan, Tuhan beri saya hati yang taat, beri saya terus roh yang baru Tuhan, supaya bisa terus kau izinkan firman-firman ini bertumbuh dalam hidup itu, dan kiranya hidup itu bisa jadi berkat. Hidup cuma sekali, jadilah berkat. Hidup cuma sekali, jadilah taat. Hidup cuma sekali, jadilah hati yang baru. Hidup cuma sekali, jadilah roh yang baru. Ya, dan keras-keras, ujung-ujung baru lembek gitu hatinya. Jangan. Tapi dari pertama kita sudah berikan hati kita kepada Tuhan, sudah berikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Teman-teman pastoral, you have to khotbah ini. Pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada teman-teman yang akan nanti khotbah akan saya SMS, gitu kan. Saudara boleh khotbah apa aja. Ngerti ya maksudnya ya. Pastoral, saudara harus khotbahkan tentang pertanyaan Tuhan. Tapi teman-teman yang bukan pastoral, saudara boleh khotbah apa aja yang yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Sense? Akan ada orang-orang yang akan saya minta untuk berkhotbah di tempat ini. Orang seperti Lisa, gitu. Ada Lisa? Orang seperti Lisa, orang seperti Fani itu nggak mungkin gak ada kejadian baru pasti dekat gitu ya. Kita Fani dulu berkhotbah ya mulai cari-cari sih gitu ya. Nanti pokoknya kalau yang bukan pastoral, saudara boleh khotbah apa aja boleh gitu, karena kita mau tetap pada sisinya mau bikin mau create 15 khotbah, mau create 10 khotbah, mau create 15 worship leader, kebalik nih, mau create 15 khotbah, mau create 10 worship leader yang tahu banget mengenai bidangnya. Saudara, ayo sama-sama kita belajar seperti visi tahun ini. Nanti step-stepnya minggu depan saya akan share lagi, gitu kan, datang supaya kita bisa nanti perjalanan kita akan sejauh apa, akan sepanjang apa. Seperti kayak gitu, oke? Ya, jadi teman-teman please be excited dengan perjalanan kita sepanjang tahun ini.
biar Tuhan itu yang memimpin kita sehingga kita jadi orang yang bisa berjalan dengan baik di tahun ini. Ya, kepada tim pastoral saya akan minta kalian khotbah sebanyak-banyaknya. Artinya ini, dulu saya pernah bilang gini, Pak Gilbert Lumendo itu ya, kalau khotbah hari Minggu itu bisa 7 kali. Correct me if I'm wrong. Koreksi kalau saya salah. Waktu pas zaman dia itu di gereja Tiberias, itu belum selesai, pokoknya selesai firman Tuhan itu dia sudah harus dirotet kemana, bisa sampai 7 kali itu. 1 kali hanya minggu itu bisa 7 kali. Dan yang lainnya juga begitu. Makin lama makin hebat, makin lama makin tajam, makin lama makin hebat ya, karena terus-terusan ya. Cari firman Tuhan, latihan, cari firman Tuhan, share firman Tuhan, cari firman Tuhan, share firman Tuhan, cari firman Tuhan, share firman Tuhan gitu. Setahun itu bisa berapa kali? Itu dia cuma di hari Minggu aja 7 kali 55 berapa? 350-an ya? Bener ya? 350 kali khotbah just di hari Minggu. Belum lagi kebaktian ibu-ibu, kebaktian remaja, kebaktian muda-mudi, kebaktian anak-anak, kebaktian komsel dan lain sebagainya. Sehari bisa tahun bisa 1000-an lebih ya khotbah ya. Kemudian gimana caranya ya supaya dia bisa begitu? Nah, saya kasih tambahkan saudara. Khotbah sebanyak-banyaknya kita akan taruh di YouTube. Boleh ya begini ya? Khotbah sebanyak-banyaknya sambil latihan. Kalau sehari aku mau seperti 1 hari nanti seperti Pak Gilbert, dipakai Tuhan secara luar biasa oleh memberkati banyak jiwa-jiwa. Oke, latihan dulu apa yang dia pernah latihan. Latihannya bagaimana? Udah khotbah sepertiga. Pokoknya aku mau ngalahin Ko Iwan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Aku mau coba. Jangan-jangan anunya itu lebih besar. Jangan-jangan anugerah yang Tuhan taruh dalam hidupku lebih besar. Berarti aku harus kejar nih, lebih daripada apa yang Ko Iwan pernah kejar. Oke, gimana caranya? Aku mau khotbah. Sehari berapa? 3 kali dulu mulai. Bikin green screen di rumah. Bapak punya kain hijau banyak Pak? Just in case ada yang perlu. Bikin green screen di rumah, khotbah sendiri gitu kan. Kalau bisa ngedit sendiri gitu kan, kasih ke kita, nanti kita masukkan present worship-nya, udah gitu kita upload. Sebanyak-banyaknya yang kalian bisa sebagai apa ya? Fulfill anugerah Tuhan dalam hidup kita. Siapa tahu, just in case anugerah yang Tuhan kasih dalam hidup saudara itu jauh lebih besar daripada pemimpin-pemimpin. Dan itu doa kita sebenarnya. Tuhan, kalau bisa Tuhan, jadikan orang-orang ini jauh lebih hebat dari apa yang kita pernah buat. Jadikan orang-orang ini jauh lebih memberkati, jauh lebih bisa berdampak daripada apa yang kita pernah lakukan. Sebenarnya itu kan doa kita, benar ya? Makanya Tuhan bilang gini, kamu akan buat sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah buat. Benar kan? Kerinduan Tuhan kan begitu. Kenapa? Karena Tuhan tuh punya waktu 3,5 tahun. Bukan karena Tuhan tahu kuasanya, bukan. Tuhan punya waktu 3,5 tahun dari mulai dia start melayani sampai akhirnya dia fulfill visi penyelamatan itu bagi dunia. Tapi kita, perjalanan kehidupan kekristenan kita berapa tahun? Benar gak? Benar gak? Saya sudah 25 tahun nih, 26 tahun malah. Bapak sudah berapa tahun? Udah hampir 40 tahun mungkin. Ya, yang lain berapa? Udah berapa lama? Sudah jauh lebih banyak dari 3,5 tahun semua. Benar ya? Sebenarnya apa? Artinya kita bisa buat satu hal yang lebih banyak. Tuhan kalau membuat sesuatu dibatasi dalam 3,5 tahunnya itu, karena dia memberikan teladan ya kan. Tapi kalau kita kan agak panjang. Benar ya? Benar? Ayo, just in case talentamu lebih besar, just in case apa yang Tuhan taruh di telapak tanganmu lebih besar dari apa yang kita
Tuhan taruh di telapak tangan kita, just in case. Apa yang Tuhan taruh, jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hidupmu jauh lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan. Saudara, ayo latihan sebanyak-banyaknya. Ini platform yang luar biasa baik. Kenapa? Karena kita bisa banyak sekali. Jadi gak ada istilah gue gak ada jadwal khotbah. Gak ada. Kenapa? Karena saya minta saudara untuk khotbah sebanyak-banyaknya yang saudara bisa khotbahkan. Kirim ke kita dan kita akan upload. Tapi gak ada lihat gimana? Kenapa mesti ada lihat? Kalau khotbah itu sudah memberkati kehidupan kita, why not? Kalau itu kita bisa jadi belajar dan jadi orang yang bisa semakin bertumbuh, why not? Gitu. Ya kan? Benar gak? Sekaligus menguji kemurnian hati kita. Benar? Sampai sekarang lagu-lagu itu juga gak banyak. Benar gak? Sampai sekarang khotbah itu juga gak banyak kan? Tapi kita jauh lebih, kita jadi lebih betul. Kenapa? Karena kita cari Tuhan terus. Kita cari Tuhan, apa ya. Nah, tahun ini jangan biarkan ada hati yang keras, jangan biarkan ada hati yang tidak tahan. Hari ini hati yang baru, roh yang baru, sehingga perjalanan tahun 2021 ini jadi perjalanan yang dimana kita bisa fulfill akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mau, saudara? Jangan lupa tugas awal 10 lagu tentang hati yang baru. Hati yang baru. Doa tentang Tuhan, aku mau hati yang baru. Tuhan, doa. Sehingga Tuhan kasih aku nada, Tuhan kasih aku melodinya, Tuhan. Nanti teman-teman musik akan bantuin kita, ya, supaya lagu ini jadi lagu yang bermutu. Kalau saudara mau modalin, kita bisa kasih lagu saudara kepada arranger dan bayar lebih mahal tentunya, tapi bisa lebih baik lagunya. Kalau saudara mau lebih proper lagi, gitu kan, bisa tag vokal di tempat yang lebih baik. Bisa, kalau saudara mau lebih proper lagi, bisa minta di video editing dengan orang yang profesional supaya apa ya? Supaya semuanya itu bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Hah? Amin. Ayo, mulai dengan buat lagu dulu deh. 10 lagu dan tentang hati yang baru. Dan lagu-lagu ini akan kita pakai di persembahan, di pembukaan ibadah, gitu kan. Kita mulai menyanyikan lagu-lagu sendiri, kita mulai produce lagu sendiri tentang apa yang Tuhan taruh buat semacam tahun ini. Amin, saudara. Nanti minggu depan tugas selanjutnya dan apa yang harus kita fulfill, berapa jiwa yang mau kita cari, itu kita bicarakan lagi. Ya, ini sama-sama kita mau tundukkan kepala. Tuhan, berdoa Tuhan hari ini, Tuhan Yesus, biar roh yang baru itu Tuhan, hati yang baru itu Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Hati yang mau belajar taat, hati yang gak keras Tuhan, hati yang mau memahami akan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni Tuhan kelemahan kami di tahun-tahun yang lalu Tuhan. Kalau ada firman-firman Tuhan yang kami biarkan gugur Tuhan dalam hidup kami, firman yang sudah kami dengar tapi kami biarkan gugur Tuhan karena kekerasan hati kami Tuhan, karena kekerasan pikiran kami Tuhan, karena kekerasan karakter kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan, di tahun ini Tuhan, sesuai dengan visi tahun ini, biar kami bisa menjawab semua pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, dengan hati yang gak keras Tuhan, dengan hati yang mau taat Tuhan. Tuhan, biar ini terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, biar kami bisa minta Tuhan, biar kami bisa minta hati yang baru itu Tuhan, a new heart, hati yang mau percaya kepada-Mu Tuhan, hati yang mau dengar-dengar akan Kau Tuhan, hati yang mau merespon firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk bisa belajar mendengar-Mu. Tuhan, Hamba berdoa juga Tuhan untuk 10 lagu yang akan dibuat tentang hati yang baru Tuhan. Tuhan, taruh Tuhan akan lirik-lirik lagu yang hidup Tuhan di dalam hati umat-Mu saat ini Tuhan. Taruh Tuhan lirik-lirik lagu, melodi-melodi lagu Tuhan Yesus di dalam hidup masing-masing Tuhan Yesus.
terbuka talenta untuk menciptakan lagu, terbuka talenta untuk menciptakan lagu, kriek nada, terbuka talenta itu di tahun ini. Kau yang gak pernah menciptakan lagu di tahun ini, Tuhan akan kasih lagu di dalam hatimu. Percaya, believe, minta Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan, biar dari hidupku, dari mulutku, dari hatiku Tuhan, lahir laguku sendiri Tuhan, tentang hati yang baru Tuhan. Di tahun ini minta, Tuhan akan berikan itu. Mungkin boleh simpel lagu. Berapa banyak lagu yang kita dengar adalah lagu yang simpel, yang cuma keluar dari hati, tapi itu bisa memberkati banyak orang. Saudara, tahun ini jangan keraskan hatimu. 10 lagu tentang hati yang baru. Buat itu, tulis itu bagi Tuhan, tulis itu bagi Tuhan, nyanyikan itu bagi Tuhan. Dan gereja ini biar mendukung semuanya. Setiap lagu yang sudah ditulis, biar kita semua nyanyikan itu. Karena ini lahir dari gereja, ini lahir dari kerinduan, ini lahir dari visi yang Tuhan taruh dalam diri kita. Para pencipta lagu, mulai berdoa. Para pencipta lagu, mulai, ayo tulis, kriya. Tuhan akan berikan lagu-lagu itu dalam hidup. Minta hati yang baru tahun ini, minta roh yang baru, minta hati yang gak keras. Kalau saudara mulai mikir, aku gak punya talenta itu, buang hati yang keras itu. Itu start dimana kau mulai bisa mendeteksi bahwa itu adalah hati yang keras. Aku gak bisa, itu adalah hati yang keras. Aku gak sanggup, itu adalah hati yang keras. Nah, itu bagiannya orang lain, itu adalah hati yang keras. Saudara, mulai Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Minimal aku mau mengupayakan Tuhan, supaya lagu itu bisa jadi. Tuhan, mungkin aku gak bisa Tuhan nyanyi aja fals, ngomong aja fals Tuhan, tapi aku bisa mulai nulis lirik Tuhan. Mulai dari situ. Nanti kita akan adukan talenta kita supaya 10 lagu ini bisa jadi. Saudara, jangan keras hatimu. Ini saatnya dimana kita bisa perform dengan lebih baik tahun ini. 2021 tidak ada tempat bagi hati yang keras. 2021 tidak ada tempat bagi hati yang tidak taat. 2021 tidak ada hati yang keras sehingga firman Tuhan gak bisa masuk. Dan 2021 kita bisa melihat semua hati kita, seluruh hati kita bisa bawa kepada Tuhan, dan ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Selesai bicara Tuhan, tapi biar roh-Mu yang buat kita Tuhan terus berbicara Tuhan bagi setiap Tuhan Tuhan, sehingga mereka terus bisa mendengar dengan lebih baik, dengan mendengar lebih jelas, mendengar dengan lebih cepat, karena Kau sendiri yang berbicara dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sampai kami semua yang ada di tempat ini bisa memahami akan isi hati-Mu melalui visi yang Kau berikan di tahun ini Tuhan. Dan di tahun ini Tuhan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan kepada yang akan berusaha. Thank you Pak Sudirman buat firman-Nya. Kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan ya sekarang. Jadi visi 2021 apa? Kurang semangat kayaknya. Ayo 1, 2, 3. Iya, pertanyaan Tuhan ya, bukan pertanyaan tetangga. Tahun kemarin 2020 apa visinya? Lu lupa ya. Ayo masih ingat tahun 2020 visi host? Iya, Bidola, Bidosok. Sekarang tahun ini tahun menjawab pertanyaan Tuhan. Jadi masing-masing kita ayo kita mulai menggali pertanyaan Tuhan di hati kita, mulai mencatat, merenungkan, dan siap untuk mengkompakannya. Semangat! Yohanes ketawa-ketawa aja.
Oke, mari kita bawa persembahan. Siapkan persembahan. Yang belum dapat amplop bisa angkat tangan. Kalau udah, mari saya ajak berdiri semua. Kalau yang tidak bawa cash, uang cash biar transfer ke rekening rekening gereja. Sekali lagi kita baca ayat di amplop 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan kepada hidup kami. Terima kasih, kami percaya penuh bahwa Engkau Allah tidak pernah lalai memberkati kami. Kami tidak usah khawatir, kami tidak usah bimbang, kami tidak usah takut. Sebab hidup kami dipelihara oleh Allah yang sempurna, yang kaya akan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami, persepuluhan kami Tuhan, secara transfer maupun secara langsung. Terima kasih Bapak, Kau kuduskan, Kau berkati ya Bapak, biar kami menjadi orang-orang yang bermurah hati seperti Bapak kami bermurah hati kepada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan membawa persembahan. Kubawa persembahanku yang terbaik hanya kuberikan bagimu. Berikan persembahanku yang terbaik, hanya yang terbaik. Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus